Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta, dan tidak ada engkau Muhammad, iku bijanibil ghorbiyi, di sisinya tanah barat atau di sebelah barat, yaitu baratnya Mekah atau baratnya Madinah, yakni negara Syam. Ketika itu qadaina, telah menghukumi kami Allah, maksudnya mengajak berbicara langsung kami Allah ila Musa, pada Nabi Musa, al-amro, pada perintah, yaitu risalah agama. Wa ma kunta, dan tidak ada engkau Muhammad, iku minasyahidin, tergolong orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Wahai Muhammad, pada saat itu kamu tidak berada di sisi atau di sebelah tanah barat, yaitu baratnya Mekah atau baratnya Madinah, yakni daerah Syam. Pada saat itu kamu tidak ada di Syam, atau di dalam surat Toha ayat 12, bilwadi al-muqaddasi Tuwa, yaitu di lembah suci Tuwa. Ketika itu kami Allah menyampaikan risalah kepada Nabi Musa. Kamu Muhammad gak ada di situ, dan kamu juga tidak menyaksikan kejadian itu. Artinya di sini Allah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu tahu tentang ceritanya Nabi Musa itu karena wahyu, semata-mata karena wahyu. Pada saat itu Nabi Muhammad gak ada di dalam peristiwanya Nabi Musa, gak ada, dan juga tidak menyaksikan kejadian itu. Dan itu jauh jaraknya Nabi Musa dengan Nabi Isa saja. Nabi Isa adalah Nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu jaraknya 1660 tahun. Ada yang menjelaskan 1960 tahun. Ada yang menjelaskan 1920 tahun. Jaraknya Nabi Isa ke Nabi Muhammad ini 569 tahun. Berarti sangat jauh sekali jaraknya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Berarti betul-betul kamu nggak ada dalam kejadian itu. Akan tetapi Nabi Muhammad bisa menceritakan ceritanya Nabi Musa dengan detail. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Apa yang disampaikan itu atas dasar wahyu. Terlebih lagi latar belakang Nabi Muhammad, yaitu adalah bangsa Ummi. Bangsa Ummi itu adalah bangsa, dikatakan Ummi itu maknanya ibu. Artinya istilah keibu-ibuan, tidak dewasa, tidak ahli membaca, tidak ahli menulis. Memang Nabi Muhammad waktu itu nggak ahli membaca, nggak ahli menulis. Tapi ternyata Nabi Muhammad bisa menceritakan kejadian ribuan tahun yang lalu, yaitu ceritanya Nabi Musa dengan hak. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad betul-betul Rasulullah. Walakina, dan akan tetapinya kami Allah, iku ansya'na, menumbuhkan kami Allah, kurunan pada beberapa umat,
fatatawala maka panjang alaihim atas mereka kurun beberapa umat opo al umuru beberapa umur. Akan tetapi kami Allah telah menumbuhkan, menciptakan beberapa umat dan kemudian umurnya itu panjang. Umurnya panjang. Sehingga mereka lupa atau melupakan dengan ibadah kepada Allah. Wa ma kunta dan tidak ada engkau Muhammad iku sawiyan orang yang bertempat fi ahli Madyana di penduduk Madyan, yaitu kaumnya Nabi Syuaib. Tatlu membacakan kamu Muhammad alaihim atas mereka orang-orang kafir Mekah, membacakan ayatina pada beberapa ayat kami Allah. Itu tidak. Walakinna dan akan tetapi kunna ada kami iku mursilina orang-orang yang mengutus, maksudnya zat yang mengutus utusan. Sehingga baru bisa kamu bercerita. Jadi setelah Nabi Musa meninggal dunia, aku Allah menjadikan beberapa golongan yang umurnya itu panjang-panjang. Jarak antara Nabi Musa dengan kamu itu juga jauh sekali, Muhammad. Nabi Musa dengan Nabi Isa 1960 tahun. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 569 tahun. Berarti sangat jauh sekali jaraknya. Nah, saking lamanya sehingga mereka lalai, lupa dengan kitab Taurat. Nah, akhirnya kamu Muhammad aku utus untuk menyampaikan, memberitahu tentang ceritanya Nabi Musa, bahwa dulu Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang dituruni kitab Taurat. Ya, tentunya dengan jarak yang lama itu akan mengakibatkan mereka ya lupa sesungguhnya mereka itu punya kitab pedoman, yaitu kitab Taurat. Wa ma kunta sawiyan fi ahli Madyana tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Dan kamu Muhammad bukanlah orang yang bertempat di daerah Madyan, yaitu kaumnya Nabi Syuaib. Lalu kamu bisa menceritakan pada mereka orang-orang kafir Mekah tentang ayat kami. Gak ada, kamu dulu tuh gak ada, Mat. Adanya kamu itu bisa menceritakan ayat-ayat kami tentang ceritanya Nabi Musa, Nabi Syuaib, itu karena kami Allah mengutus kamu dijadikan utusan. Jadi adanya kamu Muhammad bisa bercerita kepada orang-orang kafir Mekah tentang penduduk Madyan, itu bukan karena kamu itu pernah bertempat di daerah Madyan, enggak. Tapi karena wahyu, kamu aku utus jadi utusan. Ini saudara yang perlu kita yakini. Jadi merupakan ayat mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ing atase Nabi Muhammad itu adalah bangsa umi, tidak ahli membaca, tidak ahli menulis, tapi ternyata bisa menyampaikan tentang ceritanya Nabi dulu, saudara. Ini ayat mukjizat. Jadi betul-betul itu atas dasar
wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma kunta, dan tidak ada engkau Muhammad iku bijani bituri, di pinggirnya gunung Tur, atau di sebelahnya gunung Tur, yang waktu itu ketika itu nadaina, menyeru kami Allah. Waktu itu kami menyeru pada Nabi Musa, waktu Nabi Musa dituruni wahyu. Walakin, dan akan tetapi, rahmatan, rahmat, mir rabbika, dari Tuhanmu Muhammad. Sehingga kamu bisa bercerita. Litundiro, supaya menakut-nakuti kamu Muhammad. Kauman, pada kaum. Ma atahum, yang tidak datang pada mereka kaum. Sopo min nadirin, orang yang menakut-nakuti atau utusan, min qablika, dari sebelummu Muhammad. La'allahum, agar mereka iku yatadzakkaruna, mengambil peringatan mereka. Dan waktu itu Muhammad, kamu tidak ada di sebelahnya gunung Tursina, di mana waktu itu kami Allah menyeru, memanggil pada Nabi Musa menyampaikan wahyu. Kamu nggak ada di situ, Mat. Akan tetapi karena rahmat dari Tuhanmu lah, sehingga kamu bisa bercerita tentang ceritanya Nabi Musa, peristiwa ketika di Tur Sina. Nabi Musa mendapatkan wahyu yang tujuannya supaya kamu menakut-nakuti kaum yang mana kaum itu belum keturunan Rasul, yaitu orang kafir Quraisy atau Mekah. Jadi kaum yang waktu itu belum didatangi oleh Rasul sebelum kamu Muhammad, yaitu orang-orang Mekah Quraisy. Tujuannya la'allahum yatadzakkarun, agar mereka mengambil peringatan. Maksudnya mereka mau beriman. Ini juga lagi-lagi tentang mukjizatnya Nabi Muhammad, saudara. Dan kita harus yakin. Dan tentunya ketika berbicara Al-Quran, saudara, kita harus mengedepankan yakin dulu. Nabi Muhammad bisa bercerita ini atas dasar wahyu. Kita harus yakin. Dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwa al-yakinu al-imanu kulluh. Karena yakin itu adalah keimanan yang totalitas. Walaula antusibahum, dan jika menimpa pada orang-orang, dan jika menimpa pada mereka orang-orang Mekah, opo musibatun, musibah maksudnya siksa, bima sebab apa-apa qaddamat yang mendahulukan opo aidihim, tangan mereka atas pelanggarannya mereka. Fayaqulu, maka berkata mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, laula arsalta, alangkah baiknya mengutus engkau Tuhan ilaina, pada kami, rasulan, pada seorang utusan. Fanattabi'a, maka mengikuti kami, ayatika, pada beberapa ayat engkau, wanakuna, dan akan jadi kami, iku minal mu'minina, tergolong orang-orang yang iman. Tergolong orang-orang yang iman. Ketika orang-orang Mekah tertimpa siksa sebab pelanggaran yang mereka lakukan, mereka sama berkata, wahai Tuhan kami,
Alangkah baiknya engkau itu mengutus seorang utusan dulu pada kami, sehingga kami bisa mengikuti ayat-ayat engkau. Dan kami jadi orang-orang yang iman. Lah kami ini belum kedatangan Rasul yang memberikan petunjuk agama pada kami. Lah kok kami tiba-tiba disiksa, ini bagaimana? Ini ketika mereka terkena siksa. Di perasaannya itu mereka merasa belum kedatangan Rasul. Jadi la di sini laula antusibahum, la-nya zaidah, tambahan. Sehingga maknanya walaula antusibahum, dan jika menimpa pada mereka apa musibatun, siksa. Artinya kami ini belum kedatangan utusan, kata orang kafir Mekah. Lah kok kami disiksa? Ini kan aneh gitu loh. Oh, kami belum kedatangan utusan kok disiksa. Nah, ayat ini, ayat 47 ini, maksudnya adalah agar orang-orang kafir Mekah tidak beralasan seperti itu, maka kamu Muhammad, aku utus sebagai nabi untuk menyampaikan risalah kepada orang-orang kafir Mekah. Agar mereka nggak ngomong seperti ini. Ketika mereka disiksa, entah di dunia atau di akhirat, mereka membantah. Loh, kami kan belum kedatangan utusan. Nah, agar nggak beralasan seperti itu, maka kamu Muhammad aku utus sebagai Rasulullah, utusan Allah yang menyampaikan risalah kepada orang-orang kafir Mekah. Falamma ja'ahum, maka ketika telah datang pada mereka orang kafir Mekah, opo al-haqqu, hak, kebenaran, min indina, dari sisi kami Allah. Qalu, maka berkata mereka, laula utiya, alangkah baiknya diberi siapa Muhammad, mislama, seperti apa-apa, utiya yang diberikan apa, utiya yang diberi sopo Musa, Nabi Musa. Nah, ketika mereka orang-orang kafir Mekah betul kedatangan kebenaran dari sisi kami Allah, yaitu terutusnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran. Malah mereka mengatakan, alangkah baiknya Muhammad itu diberi ayat mukjizat seperti Nabi Musa. Masa Nabi nggak ada ayat mukjizatnya? Nah ini, omongannya kafir Mekah seperti ini. Kalau disiksa nanti alasan belum kedatangan utusan. Begitu didatangi utusan, mereka beralasan, ya alangkah baiknya Muhammad itu diberi seperti yang diberi, seperti mukjizat yang diberikan pada Nabi Musa. Masa Rasulullah nggak punya mukjizat? Ini alasannya orang kafir Mekah. Awalam yakfuru, adakah belum kufur mereka bima, pada apa-apa? Mereka di sini orang-orang Yahudi. Bima dengan apa-apa maksudnya kitab Taurat. Utia yang diberi sapa Musa, Nabi Musa min qablu, dari sebelumnya, yaitu sebelumnya Nabi Muhammad atau sebelum Al-Quran. Allah membantah. Bukankah orang-orang Yahudi sudah mengkufuri, tidak percaya pada sesuatu yang diberikan pada Nabi Musa sebelum Nabi Muhammad, yaitu kitab Taurat? Iya kan? Orang Yahudi ternyata juga pernah dulu minta petunjuk mukjizat kepada
Allah agar menurunkan mukjizat pada Nabi Musa. Nah, begitu Nabi Musa diberi ayat mukjizat, nyatanya orang-orang Yahudi tetap tidak mau beriman. Nah, ini sama. Orang-orang kafir Mekah juga sama. Umpama betul mereka tahu Nabi Muhammad itu diberi ayat mukjizat, sama mereka tidak mau beriman karena dasarnya kafir. Qalu, berkata mereka orang-orang kafir Mekah. Keduanya itu, Al-Quran dan Taurat, iku sihroni, dua sihir. Tadzoharo, yang memperkuat keduanya. Wa qalu, dan berkata mereka, orang-orang kafir Mekah, inna, sesungguhnya kami, bikullin, pada masing-masing Al-Quran maupun kitab Taurat, iku kafiruna, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya. Malah mereka mengatakan, apa itu? Al-Quran dan kitab Taurat itu sihir semua itu. Sihir yang saling memperkuat. Dan mereka bilang, kami nggak akan percaya pada tiap-tiap keduanya itu, Al-Quran maupun kitab Taurat. Dikatakan sihir karena memang apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada dalam kitab Taurat, itu bisa merubah kita. Kalau kita betul-betul orang iman, kita bisa merubah diri untuk mengikuti Al-Quran dan kitab Taurat. Tapi bagi mereka, orang-orang kafir Mekah, itu adalah sihir betulan, sehingga mereka menyatakan kami tidak akan percaya dengan Al-Quran maupun Taurat. Kul, katakanlah Muhammad, faktu, maka mendatangkanlah kalian, bi kitabin, pada sebuah kitab, min indillah, dari sisi Allah. Huwa, kitab iku ahda, lebih benar atau lebih menunjukkan, min huma, daripada keduanya kitab Taurat dan Al-Quran. Attabi'hu, maka mengikuti aku Nabi Muhammad, hu, pada kitab, in kuntum, jika ada kalian, iku shodiqina, orang-orang yang benar. Katakan wahai Muhammad, sekarang gini aja, coba sekarang datangkan sebuah kitab saja dari sisi Allah. Kalau kalian mengatakan bahwa Al-Quran, kitab Taurat itu sihir, kalian nggak percaya, coba bisa nggak kalian datangkan sebuah kitab dari sisi Allah, yang mana kitab itu lebih benar daripada kitab Taurat maupun kitab Al-Quran. Kalau iya, aku Nabi Muhammad akan mengikuti kitab itu, jika kalian orang-orang yang benar. Coba, kalau memang kalian orang yang benar, datangkan kitab dari sisi Allah yang lebih benar daripada Al-Quran dan kitab Taurat. Apa ada? Jawabannya ya, tentunya tidak ada. Fa'illam yastajibu, maka jika tidak bisa mengabulkan mereka laka padamu Muhammad, maksudnya tidak bisa mendatangkan kitab selain Al-Quran dan kitab Taurat, fa'lam, maka mengetahuilah engkau Muhammad, annama yattabi'una, sesungguhnya mengikuti mereka, ahwa'ahum, pada beberapa hawa nafsu mereka. Maka jika mereka tidak bisa mengabulkan padamu Muhammad, maksudnya mereka tidak bisa mendatangkan kitab selain Al-Quran dan kitab Taurat, ketahuilah Muhammad, sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsunya. Dia ngomong seperti itu hanyalah hawa nafsu, tidak ada dalil dan tidak ada alasan. Karena memang tidak akan bisa, saudara,
tidak akan bisa mendatangkan ayat selain Al-Quran atau kitab Taurat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 24 Allah berfirman, fa illam taf'alu walan taf'alu. Mereka tidak akan pernah bisa mendatangkan ayat yang seperti Al-Quran. Bahkan mereka pun diperintah untuk mendatangkan teman-temannya di dalam membuat sebuah ayat atau surat, itu pun tidak akan pernah bisa. Meniru Al-Quran pun juga nggak akan pernah bisa. Meniru Al-Quran tidak akan pernah bisa. Mungkin ada kalimat yang mirip-mirip, tapi artinya jauh berbeda. Dalam riwayat dulu pernah ada yang mencoba untuk membuat ayat tentang al-fil, gajah. Ya kelihatannya, lafadznya didengar oke, tapi artinya tidak akan pernah ada faedahnya. Al-fil, ma adraka mal-fil, lahu dan pun tawilun, walahu khurtumun tawilun. Ya kelihatannya didengar ya seperti surat Al-Fil. Maknanya gajah. Gajah. Wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apa itu gajah? Lahu dan bun tawilun. Gajah adalah hewan yang ekornya panjang. Walahu khurtumun tawilun. Belalainya juga panjang. Ya, mesti begitu. Gajah sejak dulu seperti itu. Jadi nggak ada faedahnya, nggak ada hikmah artinya, itu nggak ada. Karena memang nggak akan pernah bisa Al-Quran itu untuk ditiru. Jadi apa yang mereka katakan itu hanyalah mengikuti hawa nafsu saja. Waman, dan siapakah adolu yang lebih sesat miman daripada orang ittaba'a yang mengikuti dia hawahu pada hawa nafsunya bi ghairi hudan dengan tanpa petunjuk minallahi dari Allah. Siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Jawabannya ya orang itu sendiri. Nggak ada yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang selalu mengikuti hawa nafsu itu adalah orang yang paling tersesat. Dan Nabi mengatakan itulah orang ajiz, orang yang bodoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sunan At-Tirmidzi telah bersabda, Al-kayyisu man dana nafsah wa amil lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang selalu mengintrospeksi diri dan selalu beramal untuk persiapan mati. Itu orang cerdas. Wal ajizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amaniyah. Sementara orang yang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsu dan selalu berangan-angan atas pengampunan dari Allah. Itulah orang yang sangat bodoh. Dalam ayat ini, orang yang paling tersesat. Innallaha, sesungguhnya Allah ikul la yahdi, tidak akan menunjukkan siapa Allah al-qauma pada kaum az-zalimina yang menganiaya. Sesungguhnya Allah tidak akan menunjukkan pada kaum yang menganiaya. Walaqad wassalna, dan niscaya sungguh telah menyambung kami Allah. Wassalna di sini maknanya ada dua, menyambung atau menerangkan. Menyambung kami Allah, atau yang kedua menerangkan kami Allah. Dikatakan menyambung, maksudnya menyambung kitab Taurat dan Injil tentang kebenarannya kitab Al-Quran.
lahum untuk mereka orang Mekah al-qaula pada perkataan atau firman, yaitu Al-Qur'an. La'allahum agar mereka iku yatadakkaruna mengambil peringatan mereka, menjadikan pelajaran mereka. Dan niscaya sungguh kami Allah menyambung kitab Taurat, Injil pada kebenaran kitab Al-Quran kepada orang Mekah agar mereka mengambil peringatan. Atau yang kedua, dan niscaya sungguh kami Allah menerangkan Al-Quran kepada mereka orang-orang Mekah agar mereka mengambil peringatan. Alladzina orang-orang atainahum yang memberi kami Allah pada mereka Alkitab pada kitab min qablihi dari sebelum Al-Quran, hum mereka bihi dengan kitab iku yu'minuna iman mereka. Orang-orang yang telah kami beri kitab sebelum Al-Quran, itu orang-orang ahli kitab, mereka iman, percaya terhadap Al-Quran. Ayat ini turun mengenai sekumpulan orang yang masuk Islam dari orang-orang Yahudi, seperti Abdullah bin Salam dan teman-temannya. Dari orang Nasrani, seperti Raja Habasyah atau Raja Najasyi, ini juga masuk Islam. Dan Warokoh bin Naufal juga masuk Islam. Wa idza yutla, dan ketika dibacakan apa Al-Quran alaihim atas mereka ahli kitab, qalu maka berkata mereka, amanna telah iman kami, bihi pada Al-Quran. Innahu sesungguhnya Al-Quran iku al-haqqu hak, benar, mir Rabbina dari Tuhan kami. Inna sesungguhnya kami iku kunna ada kami min qablihi dari sebelumnya Al-Quran iku muslimina orang-orang yang Islam, orang-orang yang Islam. Dan ketika Al-Quran dibacakan pada mereka orang-orang ahli kitab, mereka mengatakan kami telah iman pada Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu hak dari Tuhan kami, benar-benar dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami orang-orang Islam sebelum datangnya Al-Quran. Sebelum Al-Quran diturunkan kami pun sudah Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang iman terhadap Al-Quran. Ulaika mereka itu ahli kitab yang iman, iku yu'tauna akan diberi mereka ajrohum pada pahala mereka marrotaini 2 kali lipat, bima sebab apa-apa sobaru yang sabar mereka. Mereka ahli kitab yang percaya Al-Quran, mereka akan diberi pahala double, pahala 2 kali lipat sebab kesabaran mereka. Sebagaimana di dalam riwayat dijelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, salah satun yu'tauna ajrohum marrotaini. Ada 3 golongan yang akan diberi pahala 2 kali lipat. Yang pertama adalah rajulun min ahlil kitab amana bin nabiyhi summa amana bi. Orang-orang ahli kitab yang percaya pada nabinya, iman pada nabinya, dan kemudian percaya atau iman kepada saya, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wa abdun mamlukun adda haqqallah wa haqqa mawalihi.
seorang budak yang dia menetapi haknya Allah dan dia menetapi haknya majikannya. Bisa jujur amanah. Dan yang ketiga, warajulun kanat lahu amatun, warajulun kanat lahu amatun faddabaha fa ahsana ta'dibaha summa a'taqaha fatazawwajaha. Seorang laki-laki yang dia punya budak perempuan, lalu budak perempuan itu diajari adab, diajari tata krama dengan baik, kemudian dimerdekakan, lalu dinikah. 3 orang atau 3 golongan yang oleh Allah akan diberi pahala double. Wa yadra'una, dan menolak mereka bil hasanati dengan kebaikan, menolak as-sayyi'ata pada kejelekan. Dan mereka menolak kejelekan dengan kebaikan. Artinya membalas kejelekan dengan kebaikan. Ketika dia dijelekkan orang, dia membalas dengan baik. Atau wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ketika dia berbuat salah, berbuat dosa, langsung bertobat. Wa mimma, dan dari apa-apa, atau sebagian dari apa-apa, rozaqnahum, yang memberi kami Allah hum pada mereka, iku yunfikuna, menginfakkan mereka. Dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan pada mereka. Wa idza sami'u, dan ketika mendengar mereka al-lagwa, pada lahan, perkataan yang sia-sia. Maksudnya di sini adalah ucapan-ucapan cemooh, cacian maki dari orang-orang musyrik. Kana al-musyrikuna yasubbuna mu'mini ahlil kitab. Jadi orang-orang musyrik mencaci maki pada orang-orang iman ahli kitab. A'radu, maka berpaling mereka, anhu, dari lahan. Maksudnya tidak membalas, sabar. Bahkan waqalu, dan berkata mereka, lana, bagi kami, a'maluna, amalan kami, amalan-amalan kami, walakum, dan bagi kalian orang musyrik, a'malukum, amalan-amalan kalian, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. La nabtagi, tidak mencari kami, al-jahilina, pada orang-orang yang bodoh. Pada orang-orang yang bodoh. Maksudnya, aku tidak menanggapi perkataannya orang-orang yang bodoh. Yaitu orang-orang yang selalu mencaci maki pada orang-orang iman. Ketika mereka mendengar ucapan lahan, perkataan yang tidak bermanfaat, yaitu yang dimaksud di sini adalah cacian makinya orang-orang musyrik pada mereka, mereka berpaling, tidak membalas. Bahkan mereka mengatakan, bagi kami, amalan kami, bagi kalian, amalan kalian. Udah, salamun alaikum, kita putus. Amalanmu urusan kamu, amalan saya urusan saya. Nah, jadi tanggapan mereka ketika dicaci maki seperti itu. La nabtagi al-jahilin, kami tidak mau menanggapi ucapannya orang-orang yang bodoh. Up to you, terserah kamu. Itu urusan kamu. Ayat ini mansuh, satu ayat mansuh, nasihnya ayat Saif. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, iku la tahdi, tidak akan bisa menunjukkan engkau, man, pada orang ahbabta, yang senang engkau Muhammad, orang yang kamu cintai.
Walakinallaha, dan akan tetapinya Allah iku yahdi, menunjukkan siapa Allah, man pada orang, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah. Orang yang kamu cintai tidak bisa kamu tunjukkan, yaitu Abu Thalib, pamannya Nabi. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah adalah Abbas, juga paman Nabi. Yang awalnya merintangi Nabi, tapi pada akhirnya Allah menghendaki mendapatkan petunjuk. Wa dan Allah iku a'lamu, mengetahui siapa Allah, bil muhtadina, lebih mengetahui siapa Allah, bil muhtadina, pada orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan pernah bisa menunjukkan, memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Contohnya Abu Thalib. Akan tetapi Allah lah yang menunjukkan pada orang yang dikehendaki olehnya. Allah lebih tahu mana orang yang berhak mendapatkan petunjuk. Kamu gak akan bisa merubah wataknya seseorang. Kamu gak akan bisa merubah perilakunya seseorang. Yang bisa merubah, yang bisa memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini ada riwayat yang menjelaskan bahwa tentang ceritanya Abu Thalib. Di dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammihi kul la ilaha illallah asyhadu laka biha yaumal qiyamah. Nabi bilang kepada pamannya, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Waktu itu pamannya akan meninggal dunia. Kalau engkau mau mengatakan la ilaha illallah, saya akan bersaksi padamu kelak nanti di hari kiamat. Aku akan menanggung. Qala laula antu ayyironi Quraisyun yaquluna innama hamalahu ala dzalika al-jaza la aqrartu biha ainaka. Kata pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib, andaikan orang-orang Quraisy tidak mencaci maki pada saya, pasti saya akan menyenangkan kedua matamu. Maksudnya saya akan mengatakan lafaz itu. Karena takutnya orang-orang Quraisy, mereka mencaci maki kepada Abu Thalib. Mereka mengatakan innama hamalahu ala dzalika al-jaza. Wah, Abu Thalib itu bilang seperti itu karena mau meninggal dunia. Sudah mulai mengingkari agamanya. Kalau enggak ada ucapan seperti itu, pasti aku akan menyenangkan kedua matamu. Maksudnya aku akan mengatakan lafaz itu. Dan pada akhirnya Abu Thalib meninggal dunia tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Fa anzalallah innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa menunjukkan orang sekalipun dia kamu cintai. Akan tetapi Allah lah yang menunjukkan pada orang yang dikehendaki olehnya. Nah, ini saudara menunjukkan bahwa mahalnya nilai hidayah. Kita hanya bisa menasihati, kita hanya bisa mengajak, tapi yang menentukan hidayah itu adalah Allahu Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu, dan berkata mereka, orang-orang Mekah, innat tabi, jika mengikuti kami, al-huda, pada petunjuk, ma'aka, bersamamu Muhammad, nutakhotof, maka diusir kami, min ardina, dari bumi kami. Orang-orang Mekah
sama berkata, wah, kalau saya mengikuti petunjuk bersamamu Muhammad, bisa-bisa kami diusir dari Mekah. Allah menjawab, awalam numakin, adakah belum menempatkan kami Allah lahum pada mereka orang Mekah, haroman pada tanah haram, aminan yang aman. Allah menjawab, loh, kok mereka ngomong seperti itu? Kalau diusir, kalau mengikuti petunjuknya Nabi Muhammad, mereka diusir. Bukankah mereka itu sudah aku tempatkan di tanah haram yang aman, yaitu Mekah? Kenapa kok masih khawatir diusir? Iman kan mestinya akan ditolong oleh Allah. Yujba, yang ditarik ilaihi pada tanah haram atau Mekah, maksudnya dikirimi atau diberi ilaihi pada tanah haram Mekah, opo samaratu kulli syai', beberapa buah-buahannya segala sesuatu. Tanah haram itu tanah yang mana selalu dikirimi macam-macam buah-buahan. Meskipun di sana tidak ada pohonnya, tapi buah-buahan yang ada di sana itu lengkap, saudara. Bagi saudara-saudara yang pernah berkunjung di Mekah, ingin buah apa aja ada, saudara. Lengkap. Semua itu rizkon, menjadi rezeki, miladunna, dari sisi kami Allah. Sayangnya walakinna aksarahum, dan akan tetapi kebanyakan mereka iku layak lamuna, tidak mengetahui mereka. Sayang, mereka kebanyakan tidak mengetahui kalau tanah yang mereka tempati itu adalah tanah yang luar biasa, tempat yang luar biasa. Tidak ada pohonnya tapi buahnya ada. Ini hanya alasannya orang kafir saja. Mereka tidak mau mengikuti petunjuk yang diberikan atau disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakam, dan banyak. Ahlakna, telah merusak kami Allah, min qaryatin, dari desa. Maksudnya penduduk desa. Batirat, yang durhaka. Siapa penduduk desa atau bersenang-senang yang berlebihan, ma'isyataha, pada kehidupannya penduduk desa. Dan banyak desa, maksudnya penduduk desa, yang kami rusak, yang mana penduduk desa itu bersenang-senang dengan penghidupannya, bersenang-senang dengan kehidupannya, artinya tidak mau mensyukuri rezeki yang ada di situ. Sesungguhnya itu adalah rezeki, tapi mereka tidak mau mensyukuri. Buktinya mereka tidak mau iman. Mestinya mereka itu bersyukur, mau iman, tapi mereka tidak mau iman. Sama dengan mereka tidak mensyukuri apa yang Allah berikan pada mereka. Fatilka, maka demikian itu desa, iku masakinuhum, tempat tinggal mereka, lamtuskan, yang tidak atau belum ditempati apa desa, mimba dihim, dari setelah mereka penduduk desa, illa, kecuali qolilan, sedikit. Qolilan, sedikit. Maksudnya sedikit di sini hanya sebentar, cuman untuk lewat saja. Desa-desanya kaum yang aku rusak itu sudah gak pernah ditempati lagi. Batil kamasakinuhum lamtuskan mimba dihim illa qolilan. Sudah tidak ditempati lagi setelah mereka dirusak.
pol-polnya ditempati, itu hanya sebentar, yaitu hanya lewat saja, atau tempat singgah saja, setelah itu ditinggal. Sebagaimana dijelaskan, contohnya adalah desanya kaum Lut atau daerah Sadum. Di sana ada Ditsi, laut mati. Ya, hanya tempat rekreasi saja. Nggak ada yang mau bertempat di sana. Setelah itu ya ditinggal. Itulah desa-desa yang kami rusak. Wa kunna, dan ada kami Allah, nahnu kami, iku alwarisina, orang-orang yang mewaris. Maksudnya kami yang mewaris. Semuanya nanti akan kembali kepada kami Allah. Wa makana, dan tidak ada sapa rabbuka Tuhanmu Muhammad, muhlikal qura, zat yang merusak desa, hatta sehingga ya ba'asa, mengutus siapa Allah, fi ummiha, di dalam ibunya desa atau ibu kotanya, mengutus rasulan pada utusan, yatlu, yang membacakan siapa utusan, alaihim, atas mereka, ayatina, pada beberapa ayat kami Allah. Tuhanmu Muhammad tidaklah merusak suatu kota atau suatu desa, sehingga Allah mengutus utusan dulu pada desa tersebut, yang mana utusan itu membacakan ayat-ayat kami Allah kepada penduduk desa tersebut. Nah, setelah kedatangan utusan mengajari agama, menyampaikan ayat, kok mereka tidak mau beriman, barulah mereka kami siksa. Jadi tidak langsung kami siksa begitu, tidak. Mereka aku turunkan utusan dulu yang mengajak mereka menetapi agama, membacakan ayat-ayat kami Allah. Nah, begitu mereka tidak mau iman, barulah mereka kami siksa. Wa ma kunna, dan tidak ada kami Allah, iku muhlikil qura, zat yang merusak desa, illa, kecuali, wa ahluha, dan penduduknya desa, iku zolimuna, orang-orang yang menganiaya. Dan kami tidaklah merusak suatu desa, kecuali penduduknya itu adalah orang-orang yang menganiaya. Adanya kami merusak pada suatu desa, itu karena penduduknya orang-orang yang zalim, yaitu bitakdzibir rusul, mereka mendustakan para utusan. Wama, dan apa-apa utitum yang diberi kalian, bayane min syai'in, dari sesuatu, iku famata'ul hayatid dunya, maka kesenangan kehidupan dunia, wazinatuha, dan perhiasan kehidupan dunia. Segala sesuatu yang diberikan kalian itu adalah hanyalah kesenangan dan perhiasan kehidupan dunia. Artinya tidak akan kekal, tidak bisa menyelamatkan kalian dari siksanya Allah. Wama, dan apa-apa indallahi, di sisi Allah, iku khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih tetap. Dan apa-apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih tetap. Maksudnya adalah surga. Surga itu kenikmatan yang lebih baik dan lebih tetap, bisa dinikmati terus-menerus dan langgeng selamanya. Ayat ini
saudara, menunjukkan bahwa perbedaan tentang kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Kenikmatan dunia itu akan hilang. Kenikmatan akhirat itu tetap tidak akan pernah hilang. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma masalud dunya fil akhirah illa masalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yarji." Nabi menjelaskan bahwa perumpamaan dunia dibandingkan akhirat itu seperti salah satu kalian menjadikan atau memasukkan jarinya ke dalam lautan, lalu dikeluarkan dari lautan, yang menetes itu adalah kenikmatan dunia dan lautan itu adalah kenikmatan akhirat. Jadi jauh sekali, sangat jauh sekali. Dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Bahkan Rasulullah juga pernah mengatakan, ma'ana wad dunya innama ana wad dunya karaqib istadul tahta syajarah summa roha wa tarokaha. Sesungguhnya saya tidak membutuhkan dunia. Dunia itu seperti orang yang naik kendaraan dalam satu perjalanan, dia singgah di suatu tempat, berteduh di bawahnya pohon. Setelah itu dia pergi lagi meninggalkan bawah pohon tersebut. Artinya kita hidup di dunia itu hanyalah sementara dan pasti akan kita tinggalkan. Kalau orang Jawa bilang dunia itu bagaikan orang yang mampir mumbi. Yang namanya mampir mumbi itu tidak lama. Maka saudara, tentunya kita jangan sampai hanya mengurusi keduniaan saja. Jangan lupa dengan akhiratnya. Sebagaimana pesan sahabat Ali, beliau memberikan pesan pada kita, irtahalatid dunya mudabbiratan wartahalatil akhirah muqabilatan walikulli wahidatin minhuma banun. Dunia akan kita tinggalkan, akhirat akan menghadap pada kita, dan masing-masing dari dunia akhirat itu mempunyai anak buah. Fakunu min abna'il akhirah. Untuk itu jadilah kalian anak buahnya akhirat. Orang-orang yang selalu ngurusin akhirat, mengedepankan urusan akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan jangan sampai jadi kalian anak buahnya dunia, orang-orang yang selalu diperbudak oleh urusan dunia. Jangan sampai. Fa innal yaum amalun wala hisab wa godan hisabun wala amalun. Hari ini adalah hari beramal, tidak ada hisapan, dan besok hari hisapan, tidak ada lagi amalan. Dan Nabi juga pernah pesan pada sahabat Abu Hurairah untuk menyikapi dunia supaya menjadi orang yang qanaah. Qanaah itu bisa menerima apa adanya. Wakun qani'an takun askaron nas. Jadilah kamu orang yang qanaah. Wahai Abu Hurairah, kamu akan menjadi orang yang paling bersyukurnya manusia. Kunci bersyukur itu adalah ada di dalam qanaah, menerima apa adanya. Dalam hadis lain, Rasulullah juga mengatakan, khiyaru ummati al-qani wa syiraruhum at-tami. Sebaik-baiknya umatku adalah orang yang qanaah, dan sejelek-jeleknya umatku adalah orang yang tamak, orang yang rakus, orang yang selalu merasa kurang dan selalu mencari keduniaan, bahkan
meninggalkan atau mengalahkan akhiratnya. Afala ta'qilun, maka adakah maka tidak berangan-angan kalian? Apakah kalian tidak berangan-angan? Maksudnya berangan-anganlah kalian bahwa dunia itu akan kita tinggalkan, dunia itu sementara, dan akhirat itu adalah hakikinya, kehidupan adalah akhirat. Kalau di dalam syairannya, hiya dunya aqallu minal qalil wa asikuha adallu minad dalil. Dunia itu lebih sedikitnya sedikit. Sedikit itu lebih sedikit lagi adalah urusan dunia. Dan pecinta dunia adallu minad dalil, lebih hinanya orang yang hina. Pecinta dunia orang yang selalu ngurusin dunia meninggalkan akhirat. Kalau orang Jawa bilang ngoto kuwek urusan dunia, dia itu adalah orang yang paling hinanya kehinaan. Maka tentunya sangat menyentuh hati kita. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berangan-angan? Berangan-anganlah kalian. Semoga kita selalu diselamatkan dari orang-orang yang selalu ngurusi keduniaan. Dunia memang perlu, tapi jangan sampai dunia meninggalkan akhirat kita. Kita prioritaskan urusan akhirat kita. Afaman, adakah maka orang wa'adnahu, yang menjanji kami Allah padanya orang, wa'dan dengan suatu janji, hasanan yang baik, yaitu diberi surga. Fahuwa, maka dia man iku lakihi, ketemu pada janji yang baik. Apakah sama kaman sebagaimana orang matta'nahu, yang memberi kesenangan kami Allah padanya man, mata al hayati dunya, pada kesenangan kehidupan dunia. Summa huwa, kemudian dia orang, yaumal kiamati, pada hari kiamat, iku minal muhdorina, tergolong orang-orang yang dihadirkan, orang-orang yang dihadirkan ke neraka. Apakah sama orang yang kami janji surga, dan dia pasti akan ketemu surga, yaitu Nabi Muhammad SAW atau orang iman. Apakah sama sebagaimana orang yang aku beri kesenangan kehidupan dunia saja? Kesenangan kehidupan dunia. Kemudian dia kelak di hari kiamat dihadirkan ke neraka, yaitu orang kafir. Contohnya Abu Jahal. Apakah sama Nabi Muhammad dengan Abu Jahal? Jawabannya tidak sama. Atau dalam riwayat lain, apakah sama Hamzah, paman Nabi, yang dijanji surga, di mana Hamzah meninggal dunia atau gugur dalam perang Uhud, menjadi syahid, orang yang mati syahid, sampai dalam riwayat dijelaskan tubuhnya itu tercincang-cincang, dibunuh oleh orang kafir. Apakah sama Hamzah yang dijanji surga dengan Abu Jahal yang dijanji neraka? Jawabannya tidak sama. Atau dalam riwayat lain, Ali dan Abu Jahal. Jadi ayat ini sababun nuzulnya tentang Nabi dan Abu Jahal, atau Hamzah dengan Abu Jahal, atau Ali dan Abu Jahal. Kalau secara umum, apakah sama orang iman dengan orang kafir? Orang iman yang dijanji surga, orang kafir yang masuk neraka? Tentunya tidak pernah sama. Wa yauma yunatihim, wadkur yauma yunatihim. Dan ceritakan Muhammad, yauma yunatihim, pada harinya menyeru siapa Allah pada mereka, memanggil siapa Allah pada mereka, orang-orang kafir. Fayaqulu, lalu berfirman siapa Allah,
aina surokai, di mana persamaan-persamaanku, sekutu-sekutuku, yaitu alladzina orang-orang kuntum yang ada kalian ikutaz'umuna, menyangka bisa menolong pada kalian. Ceritakan Muhammad, harinya di mana Allah memanggil orang-orang kafir, Allah berfirman, orang kafir, mana sekutu-sekutuku? Yaitu orang-orang yang kalian anggap bisa menolong kalian. Mana sekarang? Yang kalian anggap sebagai Tuhan, bisa menolong kalian. Sekarang mana? Qala berkata sapa alladzina orang-orang, haqqo yang wajib alaihim atas mereka, apa al-qaulu, firman, maksudnya siksa. Yaitu orang-orang yang wajib mendapatkan siksa. Yang dimaksud di sini adalah pemimpinnya. Mereka mengatakan, Rabbana wahai Tuhan kami, haula, mereka itu orang kafir, yaitu alladzina orang-orang aghwayna yang menyesatkan kami, aghwaynahum menyesatkan kami pada mereka, kama ghawayna sebagaimana kami sesat, Mereka berkata, wahai Tuhan kami, orang-orang kafir, maksudnya adalah murid-muridnya atau pengikutnya, yang mana mereka kami sesatkan sebagaimana kami sesat. Orang-orang yang kami pengaruhi untuk menjadi pengikut saya, yaitu mengikuti kesesatan seperti saya. Dia adalah orang-orang kafir yang menjadi pengikut saya. Saya sesat dan dia aku sesatkan. Jadi sama-sama sesatnya. Pemimpinnya ngomong pada Allah. Itulah orang-orang itulah. Mereka itu adalah pengikut saya yang aku sesatkan sebagaimana saya sesat. Tabarrokna, cuci tangan kami ilaika kepadamu. Sekarang kami cuci tangan padamu ya Allah. Kami serahkan padamu. Aku enggak mau tahu. Maka tidak ada mereka iyana pada kami iku ya'buduna menyembah mereka. Dan mereka tidaklah menyembah pada kami. Artinya mereka itu tertipu oleh kami. Kami sesat, kami menyesatkan mereka. Mereka tertipu. Mereka menganggap kami sebagai pemimpin yang akan bisa menolong mereka. Tapi sekarang kami tidak bisa apa-apa. Kami cuci tangan, kami serahkan kepadamu ya Allah. Kami tidak mau tahu. Karena kami sendiri juga disiksa, sama-sama sesatnya. Jadi nanti di hari kiamat akan terjadi seperti ini. Pemimpin yang dimana diikuti oleh pengikutnya merasa akan ditolong oleh pemimpinnya. Lah ternyata pemimpinnya sama, mereka juga sesat. Bahkan mereka sudah nggak mau ikut campur lagi. Ini bukan urusan saya Allah. Lawang saya saja tersesat, saya saja disiksa. Saya nggak mau tahu urusan pengikut-pengikut saya. Wakila dan dikatakan, uda'u, memanggillah kalian orang-orang kafir. Maksudnya minta tolonglah kalian. Suroka akum pada persamaan-persamaan kalian. Sekutu-sekutu kalian yang kalian anggap sebagai Tuhan. Fada'auhum. Akhirnya fada'auhum maka memanggil mereka orang-orang kafir hum pada orang-orang syuraka, sekutu-sekutunya, tapi ternyata falam yastajibu, maka tidak mengabulkan mereka syuraka lahum pada mereka orang kafir. Wara'au dan melihat mereka orang-orang kafir dan syuraka melihat al-azab pada siksa.
Dan dikatakan pada mereka, orang-orang kafir, orang-orang ahli neraka, panggillah, minta tolonglah pada berhala-berhala yang kalian sembah, yang kalian anggap sebagai Tuhan. Lalu mereka memanggil Tuhan-Tuhannya, berhala-berhala itu dipanggil. Tapi ternyata berhala-berhala itu tidak mengabulkan sama sekali. Dan bahkan mereka, orang-orang kafir dan berhalanya, melihat pada siksa. Maksudnya mereka akan mendapatkan siksa. Nah ini saudara. Jadi apa yang mereka bayang-bayangkan, mereka yakini ketika di dunia nanti kelak akan ditolong. Tapi ternyata di akhirat mereka hilang. Tidak bisa diharapkan lagi. Karena mereka sama-sama disiksa. Lau annahum, andekan sesungguhnya mereka, iku kanu ada mereka, iku yahtaduna, mendapat petunjuk mereka, oh, maro'awul adab. Jawabannya, maro'awul adab. Maka mereka tidak akan disiksa. Mereka tidak akan mendapatkan siksa. Andekan sesungguhnya mereka itu mendapat petunjuk, maksudnya menyembah pada yang benar, pastilah mereka tidak akan mendapatkan siksa. Atau jika memang menyembah berhala itu benar, menyembah berhala itu sama dengan mereka mendapatkan petunjuk, tentunya mereka tidak akan pernah akan disiksa. Kenapa mereka disiksa? Berarti mereka dalam menetapi agamanya tidak benar. Menyembah berhala itu tidak benar. Wa yauma yunadihim, dan pada harinya memanggil siapa Allah pada mereka. Fayaqul, maka berfirman siapa Allah, ma apakah ada sesuatu ajabatum yang mengabulkan kalian al-mursalina pada orang-orang yang diutus atau para utusan. Dan ceritakan pada harinya Allah memanggil mereka. Allah berfirman, mada ajabatumul mursalin. Setelah kedatangan Rasul untuk beramar ma'ruf nahi mungkar pada kalian, apa tanggapan kalian? Apakah kalian iman? Apakah kalian kafir? Ketika diajak oleh para utusan, apa tanggapan kalian? Respon kalian bagaimana? Fa'amiyat, maka buta, gelap gulita, alaihim atas mereka, opo al-amba'u beberapa cerita. Maksudnya hujah atau alasan. Yauma idin, pada hari itu, fahum, maka mereka iku la yatasa'aluna, tidak bisa saling bertanya mereka. Lalu beberapa cerita, maksudnya hujah alasan, itu buta atas mereka. Maksudnya mereka tidak bisa beralasan lagi. Tidak mempunyai hujah untuk membela dirinya. Berarti mereka pasti disiksa. Pada hari itu mereka tidak bisa beralasan lagi. Mereka pasti disiksa. Fahum la yatasa'alun. Mereka tidak bisa saling bertanya. Sebab mereka sibuk mengurusi dirinya sendiri ketika kelak Allah mendatangkan siksa. Mereka sibuk ngurusin diri sendiri. Sehingga untuk saling bertanya tidak bisa. Dan tentunya juga tidak akan bisa menjawab. Karena memang nggak ada alasan. Mau alasan apa? Menyembah berhala itu memang batil, tidak benar. Fa'amman, maka adapun orang taba, yang bertobat dia, bertobat dari kemusyrikan, wa amana, dan iman dia, wa amila, dan mengerjakan dia solihan pada kebaikan, fa'asa, maka pasti
ayyakunah bahwasanya ada siapa orang iku minal muflihina tergolong orang-orang yang beruntung. Adapun orang yang mau bertobat dari kemusyrikan dan iman hatinya membenarkan bahwa Allah itu Maha Esa dan dia mau mengerjakan amal solih, pasti dia tergolong orang-orang yang beruntung. Pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ayat ini menunjukkan bahwa kunci masuk surga, dia harus iman kepada Allah dan mau beramal solih. Wa rabbuka, dan Tuhanmu Muhammad, iku yakhluqu menciptakan siapa Tuhan? Allah. Ma pada apa-apa, yasha'u yang menghendaki siapa Allah. Wa yakhtaru, dan memilih siapa Allah. Memilih pada yang dikehendaki. Tuhanmu Muhammad, Allah, itu adalah zat yang menciptakan sesuatu yang dikehendaki dan memilih sesuatu yang dikehendaki. Seperti memilih nabi, dijadikan nabi. Memilih orang iman sebagai ahli surga. Ini adalah pilihannya Allah. Memberikan rahmat juga pilihannya Allah. Khusus, Allah mengkhususkan. Wa yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Ayat ini turun sebagai jawabannya orang-orang kafir yang mana mereka mengatakan lebih baik Al-Quran itu diturunkan pada seorang laki-laki yang hebat, seorang laki-laki yang berpangkat. Masa utusan kok Muhammad pengembala kambing? Nah, jawabannya ini, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Itu haknya Allah. Allah yang menciptakan sesuatu yang Allah kehendaki, dan Allah pun juga memilih pada makhluknya. Siapa yang dipilih oleh Allah menjadi nabi, ya itu urusan Allah. Maka tidak ada lahum bagi mereka makhluk atau orang kafir opo al khiyaratu pilihan, dan orang kafir gak punya hak untuk memilih, atau orang kafir tidak dipilih sebagai hambanya Allah yang solih. Itu sudah menjadi pilihan Allah. Kalau orang kafir gak punya hak untuk memilih, dan orang kafir juga tidak dipilih sebagai hamba Allah yang beriman. Menunjukkan bahwa semua itu adalah Allah yang menghendaki. Subhanallah, maha suci Allah wa ta'ala, dan maha tinggi siapa Allah, amma jauh dari apa-apa yusrikuna yang menyekutukan mereka. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, maha luhur, jauh dari persekutuan mereka. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Ini maksudnya yang dipersekutukan oleh mereka dengan Allah adalah berhala-berhala atau tandingan-tandingan yang tidak dapat menciptakan dan tidak dapat pula memilih sesuatu apapun. Maha suci Allah, maha luhur siapa Allah, jauh dari persekutuan mereka. Wa rabbuka, dan Tuhanmu Muhammad, iku ya'lamu mengetahui siapa Tuhan Allah. Ma pada apa-apa tukinu yang menyimpan, merahasiakan, opo suduruhum beberapa hati mereka. Wama, dan apa-apa yu'linuna yang menampakkan mereka. Tuhanmu Muhammad Allah, dat yang mengetahui segala sesuatu yang disimpan oleh hati mereka, yang dirahasiakan oleh hati mereka, Allah tahu. Dan sesuatu yang mereka tampakkan, Allah pun juga tahu. Sebagaimana dalam surat
Ar-Ra'du ayat 10, Sawa'un minkum man asarrul qaul wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wasyaribun bin nahar. Jadi bagi Allah sama saja. Kalian merahasiakan ucapan, kalian menampakkan ucapan terus terang, bagi Allah itu tidaklah samar bagi Allah. Baik di waktu malam hari, siang hari, bagi Allah semuanya diketahui. Wa huwa dan Allah iku Allahu Allah. La ilaha, tiada sesembahan yang berhak disembah illa kecuali sapa huwa Allah. Allah itu adalah zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia Allah. Lahu bagi Allah alhamdu segala puji. Fil ula, di dalam awal, maksudnya dunia. Wal akhirati, dan akhir, maksudnya akhirat. Segala puji bagi Allah baik di dunia maupun di akhirat. Artinya Allah zat yang maha terpuji dalam semua yang dilakukannya, dunia maupun akhirat. Walahu, dan bagi Allah al-hukmu, segala hukum, wa ilaihi, dan hanya pada Allah turja'una, akan dikembalikan kalian. Bagi Allah segala hukum dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Di sini maf'ulnya diawalkan wa ilaihi turja'un, menunjukkan bahwa hanya kepada Allah lah kalian dikembalikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang kami hormati, dengan kita mengkaji ayat-ayat seperti ini adalah ayat tentang tauhid, kita supaya betul-betul mengesahkan pada Allah, jangan sampai berbuat syirik, karena hanya kepadanya Allah kita semua akan kembali. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan banyak manfaat dan barokah. Sekian dari kami, ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.